Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di soal nomor 7 untuk latihan tes kerja menggunakan Microsoft Excel ini. Di sini ada tabel dengan judul menghitung angsuran pinjaman sepeda motor. Ada nama, ada nomor, customer, kode, jumlah unit yang dibeli, tipe, merek, DP, dan angsuran. Lalu di bawahnya ada data, tabel data yang berisikan kode, tipe, merek, DP, dan angsuran. Untuk mengetahui tipe, merek, DP, dan angsuran yang saya warnain kuning ini, tentu kita akan merujuk ke kode yang ada ya. Kode yang ada. Cara pertama yang paling manual perlu saya sampaikan juga meskipun saya tidak menyarankan itu, yaitu dengan cara melihat dan mengetik secara manual. Caranya kita lihat kodenya JU, tipenya apa, kita lihat di bawah, tipenya adalah Jupiter. Kita ketikkan Jupiter. Lalu MI berarti Mio. Ya, lalu cara kedua adalah dengan menggunakan rumus logika, yaitu jika atau if. Kurang lebih caranya seperti yang kita bahas pada soal-soal yang sebelumnya adalah dengan menggunakan pola rumus if, yaitu sama dengan if atau jika sel ini sama dengan JU, kita isikan sesuai dengan daftar tabel yang ada. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada bercabang hingga 9 kemungkinan JU, maka isikan Jupiter. Lanjut yang kedua, jika ini sama dengan MI, maka isikan Mio. Jika yang berikutnya sama dengan NO, maka isikan Novo. Ya, Novo. Oke. Novo. Dan seterusnya hingga ke-99 data ini dapat terisi. Anggaplah sudah semuanya ya. Kita tutup. Oke. Nah, itu juga bila 9 data, berarti kita membuat 9 percabangan. Jika JU sama dengan Jupiter, jika tidak MI sama dengan Mio, jika tidak NO sama dengan Novo, dan seterusnya RK, FR, semua sesuai data yang ada. Nah, itu tentu cukup merepotkan ya, walaupun sudah secara otomatis. Yang ketiga adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sebagaimana yang telah kita bahas kemarin, rumusnya adalah VLOOKUP. Kita lihat lookup value-nya di sel kode, lalu table array-nya kita pilih table data, mulai dari kode sampai pada akhir atau sampai angsuran akhir. Lalu kita pilih kolom nomor berapa. Untuk tipe yang pertama dihitung sebagai kolom pertama 1, tipe nomor 2 berarti menggunakan kolom nomor 2. Lalu ketikkan false agar dia sesuai, benar-benar sesuai. Ini menggunakan VLOOKUP. Sebagaimana kita telah bahas di pertemuan lalu, bila kita tarik suatu saat akan ada error. Kenapa? Karena sebagaimana kita telah bahas kemarin, di sini tabelnya ikut bergeser ya. Referensinya ikut bergeser. Bagaimana caranya agar tidak bergeser? Kita buat absolute pada pilihan tabelnya menggunakan tanda $, atau kita buat, coba ya. Nah, ini tentu tetap di sini semua ya, tetap di pilihan tabel yang ada. Atau kita memberi nama tabel ini mulai dari kode awal sampai angsuran akhir ini, kita beri nama tabelnya menjadi tabel data motor. Nah, seperti itu. Lalu nanti saat kita ganti menjadi untuk table array-nya menggunakan nama tabel data motor. Oke.
Penamaan tabel data motor ini akan berlaku pada seluruh sheet ya, tidak hanya pada sheet ini, tapi berlaku pada tingkat file. Misalkan kita buka sheet yang lain, lalu kita ketikkan tabel data motor misalkan. Tabel data motor, maka akan langsung terarahkan ke sheet yang awal tadi. Nah, itu untuk kolom pertama. Untuk kolom kedua merek sama halnya dengan tipe, kita menggunakan VLOOKUP biar mudah. VLOOKUP, kita cari di sel kode, lalu pilih tabel data motor untuk tabel yang kita ambil datanya, lalu indeks nomor berapa untuk merek, nomor 1, 2, nomor 3, false, lalu tutup kurung. Untuk DP juga sama dengan VLOOKUP. Kita ambil tabel data motor kolom nomor 4, false. Untuk angsuran sama VLOOKUP, lookup value-nya kita pilih, lalu tabel data motor, lalu indeks nomor 5. Ya, ini kurang lebih hasilnya sesuai dengan soal. Nah, untuk lebih lanjut, sebagai informasi, bila ini template-template standar, kita bisa menambahkan, misalkan ini kita membuat, kita insert, lalu agak banyak saja ya mungkin ya. Kita insert. Nah, lalu pada bagian ini kita bisa kopikan rumusnya hingga ke bawah. Nah, sehingga ketika ada penjualan baru, misalkan kodenya JU, otomatis langsung terisi. Nah, tapi ini agak jelek karena ada seperti error. Padahal ini bukan error, ini hanya karena di sini datanya belum terisi. Bagaimana cara mengatasinya? Biasanya di depannya saya tambahkan rumus if error, saya buka kurung, lalu di akhirnya saya berikan tambahan jika ini tidak ada datanya atau jika ini error, maka yang pertama bisa kita buat 0, maka hasilnya nanti jadinya 0. Tapi biasanya saya membuat itu menjadi tidak terisi, yaitu dengan isian tanda petik, maka seolah-olah dia kosong. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih rapi. Nah, kita tambahkan di depannya if error. Nah, bahasanya adalah jika VLOOKUP ini menghasilkan error, maka tampilkan sel kosong kalau seandainya tampilannya menggunakan tanda petik. Sama halnya jika kita ini ganti dengan 0, jika hasil VLOOKUP ini sama dengan error atau menghasilkan error, maka tampilkan nilai 0. Nah, kurang lebih begitu. Nah, itu sedikit tambahan untuk soal ini. Lalu karena di sini ada informasi jumlah unit yang diberi, mungkin ya kita kalikan saja ya. Mungkin kita ingin mengetahui saudara Endi Artono ini total DP-nya berapa yang harus dikumpulkan. Hendrawan ini total DP-nya untuk pembelian Mio berapa yang dikumpulkan ya. Kita cukup mengalihkan DP dikali dengan jumlah unit yang dibeli. Nah, lalu kalau total ya, total DP, total angsuran, ini sama dikalikan dengan jumlah unit yang dibeli. Nah, tinggal tarik ke bawah, maaf, kita ini ya, ini sama. Nanti bisa kita clearkan dengan menggunakan if error, tambahkan if error di depannya dan tambahkan titik, koma, tanda petik di akhirnya agar dia lebih rapi. Mungkin itu untuk soal nomor 7 ini. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.